Seorang pengacara dengan masa lalu militer memburu geng yang membunuh istri dan saudara laki-lakinya serta mengambil putrinya. Mantan marinir Max mengalami kehilangan yang sangat besar. Hal ini karena istri dan putrinya tercinta dibunuh secara brutal dalam tindakan kekerasan berdarah dingin. Dilanda kesedihan dan didorong oleh balas dendam, Max memulai misi tanpa henti untuk memburu mereka yang bertanggung jawab. Film pun dimulai di sebuah kota dengan diperlihatkan dua orang agen polisi yang bernama Detektif Santiago dan Detektif Vasquez. Di dalam mobil, mereka sedang mendengarkan siaran radio tentang kejadian penculikan anak-anak, dan tujuan mereka adalah menuju ke sebuah kontrakan untuk menemui seorang wanita yang bernama Wendy untuk menanyakan panggilan teleponnya tentang kejadian anaknya yang berumur 2 tahun hilang ketika sedang berbelanja. Dan Detektif Santiago sedang menanyakan hal itu. Muncul seorang wanita tetangga Wendy, mereka berdua pun berdebat, dan akhirnya interogasi yang dilakukan Detektif Santiago pun terhenti. Dan scene pun berganti di sebuah restoran. Ada seorang laki-laki dan wanita yang bernama Max dan bosnya. Mereka sedang istirahat untuk makan siang. Ketika mereka hendak masuk, handphone Max pun berdering. Ternyata istrinya yang menelpon, menanyakan janjinya kepada anaknya untuk pulang lebih cepat. Tetapi Max lupa dan dia pun meminta maaf kepada anaknya dikarenakan dia sibuk dengan pekerjaannya. Akan tetapi dia berjanji sebentar malam dia akan pulang untuk membacakan buku. Dan di tempat yang sama, Jerry dan Big John sedang menghampiri sekelompok orang untuk membahas pekerjaan. Ketika hendak memesan makanan, Max melihat di meja seberang. Dia mengenali seseorang, yaitu Jerry. Dan Max pun mendekati Jerry dan menyapanya, tetapi sikap Jerry justru membuat Max bingung. Dan Jerry pun menyuruh Max untuk pergi. Yeah, okay. Lalu ketua dari kelompok tersebut yang bernama Elias membisikkan kepada Roxy agar Roxy mencari tahu tentang Max. Kemudian Roxy pun mendekati Max. Dengan berbahasa basi, Roxy meminta kartu nama milik Max, lalu menyimpannya. Scene pun berpindah pada malam hari. Max sedang berada di kantornya. Kemudian handphone Max pun berdering. Ternyata Jerry yang menelpon. Ketika diangkat, ternyata telepon tersebut tidak ada suaranya. Setelah itu istrinya pun menelpon kembali dan menanyakan bahwa katanya Max akan pulang cepat. Dan Max pun meminta maaf. Dia pun menanyakan apakah anaknya sudah tertidur. Istrinya pun menjawab anaknya langsung tertidur pula setelah mandi. Dan penyakit Max pun kambuh dan istrinya menyarankan agar Max minum obat secepatnya. Tapi Max pun berjanji dia akan meminumnya besok. Setelah itu Jerry pun datang ke rumah Max dan istri Max pun mempersilahkan Jerry masuk. Sebelum Jerry masuk, ternyata anak Max sudah bangun. Setelah Jerry masuk, mereka kaget dengan keadaan Jerry. Dan tiba-tiba muncul seseorang menodongkan pistol ke kepala Jerry. Keesokan harinya, Max pun sedang meeting bersama dua orang lainnya, dan mereka pun dikagetkan dengan kedatangan Detektif Santiago dan anggotanya untuk memberi kabar kepada Max bahwa keluarganya telah tewas. Dan Max pun frustasi antara sedih dan marah dengan kabar yang dia dengar. Dia pun berada di ruangan interogasi, akan tetapi di laporan kepolisian hanya Jerry dan istri Max saja yang dibunuh, dan di manakah keberadaan anaknya. Dan disinilah mulai terkuak bahwa Jerry adalah anggota agen FBI. Akan tetapi di sini Max belum mengetahui apa penyebab kejadian pembunuhan tersebut. Setelah itu Detektif Santiago pun masuk ke ruangan interogasi. Saat itu juga Max bertanya, jika keluargamu dibunuh, apa yang akan kau perbuat? Dan Detektif Santiago pun mengatakan, aku bukan orang yang tepat untuk ditanya. Dan Max pun bertanya sekali lagi, apa yang akan kamu perbuat? Dan Detektif Santiago pun menjawab, dia akan menginterogasinya dan akan menghajarnya dengan pemukul paku dan kawat. Dan dia tidak akan memberikan kesempatan kedua untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Setelah itu mereka dikagetkan dengan kedatangan Kapten Daniels ke ruangan dan menyuruh Santiago untuk keluar. Dan Max pun bertanya apakah dia sudah bisa pergi, dan Kapten mengatakan iya, tentu saja boleh.
Scene pun diperlihatkan Max sedang berada di rumahnya dan dia pun melihat di sekeliling bekas pembunuhan tersebut, dan dia pun melihat secari kertas yang digambar anaknya dan dia pun mengambilnya. Seketika itu pun dia mengingat anaknya dan dia menangis. Ketika menangis itu, Big John muncul mencekik leher Max, namun Max pun berhasil melawan. Big John pun menjelaskan bahwa dia adalah temannya Jerry dan Jerry menitipkan kunci untuk diberikan kepada Max karena Jerry memiliki firasat buruk. Dan di sini terkuak bahwa kenapa sampai pembunuhan ini terjadi, dikarenakan penyamaran Jerry terbongkar karena ulah Max yang berada di restoran ketika menyapa Jerry, dan Max pun menyadari hal itu. Dan di sini kita diperlihatkan detektif Vasquez berbicara dengan seseorang di telepon. Dia pun ikut masuk ke rumah Max. Big John pun menyuruh Max untuk segera kabur. Namun Max mengatakan bahwa dia bisa membantu kita. Akan tetapi Big John mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari kelompok Elias. Dan terkuak bahwa detektif Vasquez bekerja sama dengan Elias dan anggotanya. Setelah dijelaskan, Max pun pergi meninggalkan Big John sendirian dan dia akan menangani detektif Vasquez. Namun Big John pun ditembak oleh detektif Vasquez dan di sisa hidupnya Big John pun melemparkan granat yang dia pegang. Akhirnya mereka berdua pun mutiar. Scene pun berpindah. Max sedang pergi ke tempatnya Jerry dan di situ dia melihat berkas-berkas anak-anak yang diculik. Namun tiba-tiba penyakit Max pun kambuh dan akhirnya dia pingsan. Setelah itu kita kembali ke kantor polisi. Kapten Daniels memberitahukan kepada detektif Santiago bahwa mereka menemukan uang sebanyak $50 di lemari detektif Vasquez. Akan tetapi detektif Santiago pun tidak mengetahui hal itu. Scene pun berpindah ke sebuah kafe. Di sini kita diperlihatkan dengan Elias dan bos besarnya yang bernama Mr. Tang beserta asistennya yang bernama Kevin. Dan Mr. Tang mengatakan kepada Elias agar segera menemukan uang itu dan segera selesaikan tugasnya. Kembali ke Max, dia pun mulai sadar dari pingsannya. Ketika itu dia melihat sebuah tas di bawah tempat tidur dan dia pun membuka tas itu. Ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak. Dia pun kembali melihat berkas-berkas tersebut. Setelah itu, Max pun mulai membuat senjatanya dan berlatih melempar pisau. Scene pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan detektif Santiago yang ingin berbicara dengan mantan istrinya untuk membahas masalah perceraian mereka. Namun istrinya berkata, bicarakan dulu dengan anak-anak. Kemudian istrinya pun pergi dan tak menanggapinya lagi. Kita lanjut ke sebuah bar. Diperlihatkan kelompok Elias dan anggotanya sedang menunggu Tuan Austin untuk membicarakan masalah uang, dan Elias menyuruh membayar ulang hasil penjualan organ tersebut dikarenakan uangnya hilang. Namun Tuan Austin menolaknya karena bisnis dengannya sudah selesai lama dan itu bukan tanggung jawabnya lagi. Dan Tuan Austin pun mengatakan jangan pernah menghubungnya lagi. Elias pun kecewa dari penolakan tersebut. Setelah itu mereka pun keluar dari bar tersebut dan Rishi pun kaget ban motornya kempes akibat benda tajam yang dilempar seseorang. Dan Elias pun menyuruh Pete mengambil mobil di rumah Elias dan Tommy pun diberikan tugas untuk menunggu Pete kembali. Pada saat Tommy sedang buang air, dia pun diserang oleh Max dan dia bertanya di mana anaknya berada dan Tommy pun mengatakan dia tidak tahu. Pada akhirnya Max pun mengambil tangan Tommy. Scene pun berpindah ke kantor polisi, tepatnya di ruangan detektif Santiago. Dia sedang mengecek kasus anak-anak yang hilang dan dia memberitahukan kepada kapten bahwa sebagian besar berawal di wilayah kota. Dan dia pun mengecek laporan medis, ada 5% nama anak-anak yang tercoret dari daftar dan dinyatakan sembuh dan anak-anak itu berasal dari kalangan orang kaya. Scene pun berpindah di rumah Elias, dia sedang menatap foto anaknya. Kemudian anggotanya pun datang memberikan kabar kepada Elias bahwa Tommy telah tewas. Dan Pete pun menemukan kardus kecil di dalam mobil Elias. Kemudian mereka membuka kardus itu sama-sama. Ternyata yang berisi potongan tangan Tommy. Ternyata Max memotong tangan Tommy yaitu untuk mengirimnya kembali kepada bosnya sebagai bentuk ancaman. Dan Elias pun marah kepada Pete karena menaruh kakinya di atas meja termahalnya. Akhirnya Elias pun menyuruh Roxy menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Pete karena dia terlalu banyak omong, dan akhirnya Roxy pun bertindak. Scene pun berpindah ke kantor polisi. Di sini kita diperlihatkan dengan Kapten Daniels dan detektif Santiago yang sedang menginterogasi Tuan Austin. Mereka menanyakan tentang nama anak-anak yang tercoret dari daftar medis. Salah satunya adalah nama anak Tuan Austin.
Dan ketika ditanya dari mana Anda mendapatkan ginjal untuk anak Anda, dia pun berbohong. Dan akhirnya detektif Santiago pun mengeluarkan foto Tuan Ofsten membawa karton. Lalu detektif Santiago memberikan penjelasan bahwa jika ginjal yang bagus hanya bisa bertahan 24-36 jam. Dan engkau akan berangkat menggunakan pesawat perusahaanmu dan engkau dapat menyelamatkan anakmu. Akhirnya Tuan Ofsten pun tidak bisa mengelak dan dia pun memberitahukan di mana ginjal itu dia dapatkan, yang tak lain yaitu dari Elias dan kelompoknya. Scene pun berpindah di malam hari. Max sedang mengintai anak buah Elias yang bernama Keiko, dan Max pun memberhentikan mobilnya untuk menghalangi jalan Keiko. Setelah itu, Max pun memutar mobilnya dan berhenti di samping Keiko, dan melemparkan senjata andalannya dan mengenai leher Keiko. Setelah itu, Max pun turun dari mobilnya, dan Max pun dikagetkan dengan dua orang wanita yang sedang lewat. Max pun menghentikan mereka, namun Keiko pun mengeluarkan pistolnya ingin menembak. Dengan sigap, Max pun langsung melempar senjatanya dan mengenai jantung Keiko, dan akhirnya Keiko pun tewas di tangan Max. Setelah membunuh Keiko, Max pun mengambil handphone milik Keiko untuk dibawa. Scene pun berpindah di rumah Elias. Ketika Elias mau masuk ke dalam rumahnya, dia pun dikagetkan dengan Kevin yang sudah duduk rapi dengan kakinya diletakkan di atas meja mahalnya. Dan Kevin pun menanyakan uang itu. Elias pun menjawab dia sedang mengusahakannya. Lalu Elias menuduh Kevin yang membunuh anak buahnya. Lalu Kevin mengatakan, "Aku tidak tahu maksudmu," dan Kevin pun memberikan waktu 1 minggu untuk mendapatkan uang tersebut. Akhirnya Kevin pun pergi tanpa permisi. Beralih ke detektif Santiago yang sedang mencari informasi tentang Max, dan di sini pun diketahui bahwa Max adalah mantan anggota militer. Kembali kepada Elias yang sedang ditelepon oleh seseorang mengatakan bahwa Keiko telah tewas dan mereka mengira perusahaan yang membunuh mereka, dan Elias mengatakan bukan perusahaan melainkan ada orang lain sebagaimana yang kita ketahui yaitu Max. Dan kita diperlihatkan Max sedang merancang kawat yang dikaitkan dengan granat. Handphone Keiko yang berada di Max pun berdering dan yang menelpon adalah Elias. Dari situ Max pun tahu titik lokasi Elias. Dia segera menuju ke tempat titik lokasi Elias berada. Sesampainya di sana, Max pun mulai mencari keberadaan Elias dan anggotanya. Akhirnya Max menemukan mereka dan Max pun menanyakan keberadaan putrinya. Elias pun mengatakan, "Dia di belakangmu." Akan tetapi Max tertipu dan Max pun dihantam sampai pingsan. Setelah Max sadar, ternyata dia telah diikat dan Junior pun mulai menyiksa Max dengan cara memanaskan kawat sampai merah dan ditusukkan ke jari Max, dan Max pun mulai merasa kesakitan. Namun siksaan itu terhenti saat kedatangan Elias yang tak suka dengan apa yang dilakukan Junior kepada Max. Elias pun meminta maaf, lantas Elias mengajukan pertanyaan kepada Max tentang uang dan anaknya Max, dan mereka membuat janji. Max memberikan uangnya dan Elias akan mengembalikan anaknya, dan Max pun menyetujui kesepakatan itu. Setelah itu, Elias dan 2 anggotanya pergi menuju tempat persembunyian Max untuk mencari uangnya. Di tempat lain, ternyata detektif Santiago datang ke markas Elias, dan dia menyandera Junior untuk mencari informasi di dalam ruangan itu. Akan tetapi dia terkejut saat melihat Max diikat, dan dia pun menyuruh Junior untuk melepaskan ikatan Max. Setelah ikatan Max terlepas, dia pun mulai mencekik detektif Santiago untuk membuatnya pingsan, bukan untuk membunuhnya. Dan dia pun menyerang Junior untuk membalaskan dendamnya atas penyiksaan yang telah Junior lakukan terhadap Max tadi. Scene pun berpindah di tempat lain. Ternyata anak buah Elias yaitu Risi dan Roxy sudah tiba di tempat persembunyian Max, dan mereka mulai mencari uang tersebut. Dan Roxy pun melihat di atas meja ada sebuah berkas-berkas dan dia pun cepat-cepat mengambilnya dan memberikannya kepada Elias. Dan setelah itu mereka pun menemukan uang tersebut. Lalu mereka pun mengambilnya. Namun yang terjadi adalah ketika mereka ingin menarik tas itu keluar, ternyata tas tersebut sudah tersambung dengan granat yang dibuat Max di scene sebelumnya. Dan mereka berdua pun tewas akibat ledakan yang terjadi. Dan Elias pun pasrah dengan apa yang terjadi karena melihat uang-uangnya berhamburan. Setelah itu kita diperlihatkan dengan detektif Santiago yang baru sadar dari pingsannya dan dia sudah berada di dalam mobil.
Dan sialnya ketika Elias balik ke markasnya, dia ingin merubah rencana, namun ternyata Junior pun sudah tewas dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia pun ditelepon oleh Mr. Tank untuk bertemu. Mereka pun bertemu dan dia pun memberikan uangnya, dan Kevin pun membuka koper tersebut. Dia pun kaget karena sebagian uangnya sudah terbakar. Namun tiba-tiba Elias pun menembak Kevin dan Mr. Tank. Mereka berdua pun tewas. Setelah itu Elias pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan scene pun berpindah ke kantor polisi. Kita diperlihatkan dengan Kapten Daniel sedang ditelepon oleh detektif Santiago. Dia sedang berada di rumah Elias, tetapi dia tidak melihat siapa-siapa di rumah itu. Dan Kapten Daniel menyuruh detektif Santiago untuk tetap waspada dan berjaga. Beberapa menit kemudian Elias pun pulang ke rumahnya dan mendapati abu anaknya sudah tidak ada. Dan dari luar rumah terdengar kebisingan mobil yang membuat Elias berlari keluar. Begitu pula dengan detektif Santiago pun ikut terbangun dari tidurnya. Ternyata adalah Max, dan dia yang telah mengambil abu anak Elias, dan dia membuang abu anaknya Elias di tengah jalan. Dan Max pun memancing Elias untuk mengejarnya. Begitu pula dengan detektif Santiago ikut mengejar mereka tanpa mereka ketahui. Setelah aksi kejar-kejaran, Elias pun masuk untuk mencari keberadaan Max. Namun tiba-tiba saja Max pun muncul, membuat Elias kaget. Namun tanpa mereka sadari, ternyata detektif Santiago juga mengikuti mereka berdua. Dan akhirnya mereka bertiga saling menodongkan senjatanya. Namun detektif Santiago kebingungan, dia harus berpihak kepada siapa. Namun tiba-tiba saja Max pun menembak tangan Elias dan pistolnya pun terjatuh. Max pun berjalan mendekati detektif Santiago dan Elias. Di sini detektif Santiago memberitahukan kepada Max bahwa bukan hanya dia saja yang butuh keadilan, namun masih ada orang tua yang lain yang ingin mendapatkan keadilan. Dan akhirnya Max pun sadar, dia pun meletakkan senjatanya dan mengangkat tangannya. Detektif Santiago pun memborgol Elias dan Max pun menanyakan keberadaan anaknya. Akan tetapi Elias mengatakan, "Berani sekali kamu menanyakan putrimu setelah kamu menghina anak saya yang sudah meninggal." Elias pun baru ingat, dia memberitahukan kepada Max bahwa sebagian tubuh anaknya sudah ada di California dan Escort. Setelah itu, dia berbalik kepada detektif Santiago bahwa anaknya yang bernama Ray juga sudah menjadi incarannya dan dia akan menjadi pendonor yang bagus. Dan itu adalah ide rencana yang diberikan oleh rekannya, yaitu detektif Vasquez. Setelah mengatakan hal itu kepada detektif Santiago, dia pun melepaskan Elias dan dia mengatakan bahwa dia sangat bodoh karena kasus ini bukan wewenangnya, karena kasus ini telah diambil oleh FBI. Dan detektif Santiago pun meninggalkan mereka berdua. Setelah itu Max pun mendekati Elias. Mereka berdua pun bertarung hingga akhirnya Max pun berhasil menusuk Elias. Setelah berhasil menusuknya, Max pun pergi, namun Elias berteriak, "Cuman segitu kemampuanmu." Namun Max pun kembali membawa alat pemukul yang sudah dirancang dengan dipenuhi paku, dan dia pun memukul Elias hingga tewas. Kita pun diperlihatkan dengan detektif Santiago, dia sedang melamun. Tiba-tiba handphonenya pun berdering, ternyata mantan istrinya yang menelpon. Ternyata detektif Santiago ingin rujuk dengan istrinya dan mereka ingin bertemu di sebuah tempat. Istrinya pun menyetujui hal itu, dia pun merasa bahagia. Setelah itu, detektif Santiago dipanggil oleh Kapten Daniels tentang berita yang muncul di televisi bahwa ada seseorang pembunuh bengis, dan ketika ditanya, saksi mata bercerita pelakunya tampak pucat. Dalam bahasa Spanyol artinya seorang yang berkulit putih, dijuluki pria palido. Scene ini diperlihatkan bahwa detektif Santiago dan keluarganya sudah bersama kembali dan mereka tertawa bersama. Namun ada pesan masuk di handphone detektif Santiago dan pesan itu dari El Palido. Pesannya adalah, "Apakah kau tahu di mana alamat monster itu?" Dan detektif Santiago pun memberitahukan alamatnya. Setelah itu dia pun mulai menggoda istrinya. Scene pun berpindah di kontrakan Wendy. Ada seseorang mengetuk pintunya, yaitu El Palido. Namun tetangganya Wendy mengintip ke sebuah lubang dan mendengarkan percakapan mereka. Setelah Wendy membuka pintunya, El Palido pun mulai masuk, kemudian menutup pintu itu dan menghantam Wendy sampai tewas. Ternyata El Palido adalah Max. Dan di sini diperlihatkan Max sedang mengendarai mobilnya sedang berkeliling kota dan film pun selesai.